Bismillahirrahmanirrahim. Jadi najis-najis itu ada najis yang secara syariat tidak diampuni, ada najis yang secara syariat itu najis tapi dimakfu, dimakfu atau diampuni. Artinya secara syariat walaupun itu najis tapi hukumnya dimakfu atau diampuni. Ini oleh para ulama ada dua pembagian. Ada yang dilihat dari dzatiyah najisnya, barangnya. Ada yang dilihat dari segi tempatnya. Nah, sekarang bagian yang pertama. Bagian yang pertama, taksimul awal fil ma'fuat. Bagian yang pertama dari pembagian najis-najis yang dimakfu, yang dilihat dari segi najisnya. Yang pertama adalah ma yu'fa qaliluhu au kasiruhu, yaitu najis yang diampuni baik sedikit atau banyak. Jadi yang dilihat najisnya. Najis yang diampuni baik sedikit atau banyak. Apa itu? Yaitu damus shadid. Di sini dicontohkan seperti darahnya bisul, darahnya sendirilah pokoknya ya, darahnya bisul, atau damul barogis, yaitu darahnya nyamuk. Yustaratu alla yakuna bi fi'lihi, untuk yang pertama ini disyaratkan tidak dilakukan dengan sengaja oleh dirinya sendiri. Contoh ini begini, ini perhatikan. Ada orang santri itu biasanya kena penyakit apa? Gatel-gatel ya, gudik. Gudiknya kamu itu kena bajunya kamu, gatel-gatel kamu itu kena bajunya kamu, itu walaupun banyak sampai banyak darahnya atau nanahnya, hukumnya diampuni. Dengan syarat apa? Dengan syarat tidak tidak dipencet, keluar dengan sendirinya, sedikit ataupun banyak. Artinya apa? Darah yang keluar dari dirinya sendiri selama tidak sengaja dan terkena baju kita, itu sedikit ataupun banyak hukumnya oleh syariat diampuni. Yang kedua hewan, ini berarti hewan seperti barogis atau apa tadi, nyamuk, onok nyamuk jalan-jalan gitu, refreshing, nyamuke terus kena baju kamu, nggak sengaja, moro-moro itu kena baju kamu, maka hukumnya tidak dianggap najis alias dimakfu. Ini saya nggak suka ini, dimakfu. Lah bajunya kamu ini selama barogis tadi itu, nyamuk tadi itu tidak kamu sengaja, ono nyamuk nempel di sini langsung kamu sengaja kamu petes, gosok. Lah itu hukumnya yang nggak boleh. Jadi semuanya menjadi najis. Paham ya? Seperti anak pondok putri biasanya ya. Kamu kalau sholat bajunya kamu tiba-tiba ono darahnya. Bukan darah haid loh ya. Darah nyamuknya, itu hukumnya masih dimakfu, masih boleh untuk dipakai sholat. Yang kedua, mayu'fa an qalilihi duna kasirihi, yaitu adalah najis yang hanya diampuni ketika sedikit dan bukan diampuni ketika banyak. Kalau sedikit saja diampuni, tapi kalau banyak enggak diampuni. Apa itu contohnya? Yaitu damul ajnabi wan najasah fis syari'. Yang kedua adalah yang kedua ini adalah yang hanya diampuni ketika sedikit, itu adalah darahnya orang lain. Atau yang kedua, najis yang ada di jalan. Contohnya nih, perhatikan nih. Si Apin
ini jadi tukang bekam atau si Apin tukang nyunat. Akhirnya darahnya orang yang disunat atau yang dibekam itu nyiprat ke Apin. Tes. Kalau tadi damu sodid itu darahnya sendiri sedikit atau banyak. Kalau sekarang darahnya orang. Kalau cuma nempel sedikit ke baju kamu nggak sengaja, terus kamu masih bisa sholat dengan baju itu. Tapi kalau sudah kenanya banyak, darahnya orang lain ngena ke kamu, maka hukumnya tidak menjadi makfu. Kalau banyak, kalau sedikit hukumnya masih dimakfu. Atau lagi contoh di jalan, ada najis di jalan, jelas najis loh ya. Kalau air yang menggenang itu enggak jelas najis. Ini lain. Air yang menggenang kena kamu, enggak jelas najis, hukumnya masih diampuni karena tidak jelas. Sekarang ada teman ada ngengek di jalan itu jelas ngengek. Terus kamu enggak sengaja nyiprat ke kamu, tes kena ke kamu. Selama sedikit masih diampuni. Boleh dipakai untuk sholat bajunya. Tapi kalau sudah banyak, tes banyak, ya hukumnya tidak boleh. Sama dengan darahnya orang lain lah. Kalau darahnya orang lain banyak tidak diampuni, sedikit yang diampuni. Nomor 3 terakhir, ini yang melihat dzatiyahnya. Mayufa'an asarihi duna ainihi, yaitu najis yang diampuni bekasnya saja, bukan najisnya. Bekasnya diampuni, tapi ainiyah najisnya tidak diampuni. Apa itu contohnya di sini? Yaitu asarul istinja wa launun asura zawaluhu, yaitu bekasnya istinja, bekasnya orang yang habis istinja pakai batu, walaunun asura zawaluhu, dan warna yang sulit untuk dihilangkan. Contoh begini, ini perhatikan. Ada orang istinja pakai batu. Ya. Istinja pakai apa? Batu. Sak bersih-bersihnya orang istinja pakai batu itu tetap ada bekas-bekasnya. Kalau pakai air bersih total. Karena kita nggak pernah tahu pakai batu. Kalau pakai air bersih total, digosok bersih. Tapi kalau pakai batu itu pasti ada bekasnya. Ayo coba, siapa yang bisa membersihkan najisnya ngengek di tempat duburnya dengan pakai batu yang sampai bersih? Nggak bisa, pasti ada bekasnya. Lah bekasnya itu hukumnya dianggap tapi ainiyahnya kalau masih ada ngengeknya najis. Enggak dimakfu, maka dianggap yang diampuni asarnya bukan ainiyahnya. Kalau seumpama ada ngengek banyak di berarti di duburnya enggak dibersihkan, najis. Tapi setelah dibersihkan pakai apa tadi? Batu, hukumnya menjadi walaupun ada bekasnya. Paham enggak? Jadi bekasnya yang diampuni, tapi ainiyahnya tidak. Atau najis yang hanya tinggal warnanya. Contoh nih perhatikan. Kan ada ya kadang-kadang najis itu baunya sudah enggak ada. Bentuknya sudah enggak ada, tapi warnanya sulit untuk dihilangkan. Ada najis yang warnanya sama, ada orang ngengek atau dia habis makan kunyit terus ngengek, akhirnya ngengeknya warna kunyit. Atau gini dah gampangannya, Pondok Putri habis haid bajunya kena darah, kelamaan gak dicuci, akhirnya baju warna putih itu warnanya akhirnya warna ada merahnya. Paham gak? Lah itu kalau sudah dibuang najisnya, darahnya, najisnya dianggap najis. Najisnya bersih, paham? Najisnya bersih, baunya enggak ada,
tapi kadang bekas warnanya nggak hilang-hilang. Paham? Ya kadang-kadang warnanya tetap ono warna. Lah ini bekas apa ini? Bekas darah. Lah bekas darah itu hukumnya di makfu karena launun asura zawaluhu, yaitu warna yang sulit untuk dihilangkan. Itu bagian daripada najis yang dilihat dari segi najisnya. Sekarang dilihat dari segi tempatnya. Taksimus tsani fil ma'fuat. Bagian yang kedua dalam pandangan najis-najis yang dimakfu. Apa itu? Yang pertama, mayu'fa anhu fil ma' wasaub, yaitu najis yang diampuni baik di air maupun di baju. Contohnya di sini apa saja yang dimakfu baik di air maupun di baju? Malayudriku torfu, malayudrikuhu torfu. Yang pertama, najis yang tidak terlihat oleh mata. Kalau ono najis enggak terlihat oleh mata, maka hukumnya dimakfu baik di air maupun di badan. Yang kedua, wa ghubarun najisi, yaitu adalah debu-debunya najis. Kalau ono kalian jalan main sepak bola ada debu-debu najis berterbangan, itu hukumnya dimakfu baik di air maupun di apa? Di baju. Wa famul hirah, yaitu yang ketiga adalah mulutnya hirah itu apa? Kucing. Mulutnya kucing itu kamu anggap suci apa najis? Najis karena kita nggak ngerti. Karena kucing itu masa dia makan semua kan dimakan kucing. Coba sekarang gini, kucing itu makanannya apa? Nah, senangannya tikus. Kalau ada tikus, kucing itu senang. Tikusnya dikejar. Kalau sudah kucing makan tikus, tikusnya mati, berarti mulutnya najis karena dia habis makan bangkai. Lah, kucing yang habis makan bangkai itu mulutnya dianggap makfu di air maupun di badan. Seumpamanya kucing, awakmu sholat Allahu Akbar, dia habis makan bangkai, kok jilat baju kamu, hukumnya baju kamu masih dimakfu. Kok ada kucing, moro-moro sampean mau minum kopi, datang kuping kucingnya ikut ngopi, diminum kopi kamu, kurang ajar kucing ini. Kucingnya minum kopi kamu, itu tetap kopi kamu tetap dimakfu. Kenapa? Karena mulutnya kucing walaupun dia jelas-jelas memakan barang yang najis, kena baju, kena air, hukumnya tetap diampuni. Yang kedua, mayu'fa fil ma' duna saub wal badan, yaitu adalah yang diampuni hanya di air tapi tidak di badan. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah al-maitah allati la damalaha sailun, bangkai yang tidak ada darah yang mengalir. Yang kedua, wadud an-nasyi fil ma'i, yaitu cacing yang keluar dari sesuatu yang cair. Contoh apa tadi? Maitah, bangkai yang tidak ada darah yang mengalir. Contohnya, sampai minum teh, minum kopi, terus tiba-tiba di teh sampean atau di kopi sampean ada semut. Semut mati itu berarti kan maitah. Semut mati itu berarti bangkai. Otomatis bangkai itu najis. Kalau ada di gelas kamu minum, buang aja bangkainya, kamu minum, boleh. Atau ada lalatnya mati, atau ada nyamuknya mati. Loh, kok ono teh ku enek nyamuknya buang, minum lanjutkan. Kenapa? Karena maitah, bangkai yang tidak ada darahnya itu tidak bisa menajiskan kepada air. Dengan syarat tidak Contoh, kamu minum, enak-enak minum, panas-panas minuman kamu. Lah kok kamu cari lalatnya kamu masukkan.
Kurang ajar ini berarti. Lalatnya dimasukkan, ini hukumnya kurang ajar anaknya. Hukumnya menjadi najis. Hukumnya duduk yang benar, sapi duduknya yang benar. Hukumnya menjadi apa? Kenapa? Karena disengaja. Atau tadi itu cacing. Cacing yang muncul di mae. Mae itu sesuatu yang cair. Contoh, kamu punya susu. Susu kamu taruh kulkas karena saking lamanya keluar cacing. Apa bahasanya itu? Cacing sini apa ya namanya? Maduranya apa? Lendak. Orang itu loh kalau apa kalau Jawanya kan keluar kermi, keluar uget-uget. Olak, keluar ulatnya ya. Cacing atau ulat ya. Atau gini dah. Kamu makan apel, di dalam apelnya ada ulatnya di situ. Kamu makan sama ulat-ulatnya nggak apa-apa. Loh, beneran ini. Itu namanya dimakfu di air tapi tidak di badan. Tidak di baju, tidak di badan. Kamu ada susu kamu itu ada ulatnya. Loh, kok ono ulate rek? Minuman losdol. Walaupun ulat-ulatnya yang enggak boleh itu kalau ulatnya disendirikan, susunya diminum, terus baru ulatnya dimakan, itu yang enggak boleh. Lain lah, makanya ini najis hanya dimakfu di apa? Di air. Sekarang gini, ini yang banyak kejadian. Kamu sholat. Allahu Akbar. Di sak kamu ada bangkainya semut. Berarti sholat kamu batal. Allahu Akbar. Di sak kamu ada bangkainya. Lu kok bisa batal? Lu semut itu bangkai yang tidak ada darahnya. Hanya dimakfu tapi di badan tidak di. Berarti kalau ada orang sholat dia takbir. Di badannya ada semutnya, di bajunya ada semutnya, maka hukumnya menjadi batal. Karena yang dimakfu di air, bukan di baju atau di badan. Paham ya? Hati-hati. Oh sampean sholat kok bajunya ono bangkainya semut, hukumnya menjadi batal. Yang ketiga, mayu'fa fis saub wal badan la fil ma. Ini yang kebalikan dari yang nomor 2. Hanya dimakfu di badan tapi tidak di air. Kalau yang di atas tadi kan dimakfu di air tidak di badan. Kalau yang ketiga ini hanya dimakfu di badan, di baju, fis saub wal badan la fil ma, tapi tidak di dalam air. Apa? Ad-dam al-yasir, yaitu darah yang sedikit. Darah yang sedikit. Contoh, nih perhatikan nih. Ada darah ngena baju kamu. Darah kamu tadi loh, contoh yang pembagian di atas itu loh. Ayo coba saya ulangi. Kalau ada kamu kena gatel, darah kamu ngena baju kamu dimakfu apa tidak najisnya itu? Dimakfu ya. Dimakfunya darah itu kalau kena baju. Tapi kalau kena air gak dimakfu. Contoh, sampean punya air 1 gelas, tiba-tiba kena kegegeran, kena kejatuhan darah, maka walaupun sedikit air itu menjadi najis karena darah dimakfunya di baju, di badan, tidak dimakfu di air. Paham ya? Ada berapa sudah ini bagiannya? Ada berapa? 3 ya, yang kedua 1, 2, 3. Yang terakhir yang nomor 4, bagian yang kedua, mayu fafil makan faqat. Ini yang saya cari dari kemarin, yaitu adalah yang hanya diampuni di tempat-tempat saja. Tempat, bukan di baju, bukan di air. Ini jarang ini. Di baju enggak diampuni, di air enggak diampuni, tapi di tempat-tempat seperti di masjid, di jalan,
itu diampuni. Apa itu? Dzarqut tuyur, kotorannya manuk. Ya, Pondok Putri kan kemarin pernah tanya ya, Gus ini gimana Gus, di Pondok Putri banyak burung-burung, memang senengannya burung itu main ke Pondok Putri. Gitu. Pondok Putri kan kemarin tanya toh, ada di sampingnya apa itu namanya kolam itu ada bukan burung, ada ngengeknya burung banyak di sana. Saya nggak percaya kemarin waktu liburan anak-anak saya cek, loh kok banyak ngengeknya burung ini? Betul ternyata. Najis apa tidak? Yang najis itu kalau kena baju najis, nah bajunya. Tapi kalau di tempat-tempat seperti itu nggak najis. Seperti di Mekah. Di Mekah itu kadang-kadang tempat sholat di masjid, di tempat-tempat tawaf, di sana tuh banyak sekali burung-burung. Itu ya burung, namanya burung nggak punya akal, nggak bisa disuruh ke WC, nggak bisa. Ya dia ngengek seperlunya aja, tes sama orang Mekah, pokoknya harus dilap aja. Gimana itu? Maka ngengeknya burung, tainya burung, kotoran burung itu diampuni fil makan, la fis saub wala fil ma. Tidak di air maupun di baju. Jadi kalau ada burung ngengek di baju kamu najis. Tapi kalau ngengek di batako sana, hukumnya tidak dianggap najis. Kamu injak itu selama losdol. Jadi kamu yang ditanya, kemarin ditanya sama saya, gimana hukumnya banyak tainya, ngengeknya burung yang di batakonya Pondok Putri? Terjawab sudah. Ma yu'fa fil makan faqat, yaitu hanya diampuni di tempat saja, tidak di baju. Kok kamu duduk-duduk tempatnya ngengeknya di situ, terus tiba-tiba ada burung terus ngengek di baju kamu, najis enggak? Najis, karena hanya diampuni di tempat. Kalau di sini contohkan fil masajid wal mataf, yaitu di masjid-masjid yang banyak burung-burungnya, wal mataf, dan tempat-tempat tawaf di Mekah. Itu hukumnya walaupun ada ngengeknya, tetap hukumnya diampuni. Al-Fatihah.